Sehari 2 kali saya ke Malaysia. Nggak pakai sandal, nggak boleh naik. Yang aneh koper ini nih, ramat nih. Di kopernya itu nggak bisa naik. Kuat naik karena ada Kuat ini. naik, gara-gara ada ini. Iya, ada ini. Gara-gara ada ini nggak bisa naik ke saat ini. Saya mau terbang aja. Malaysia, saya datang. Dukun santet binasakan. Setelah sampai di rumah kita yang ada di Malaysia, baru sampai. Assalamualaikum. Saya bangga lah ini sama Ustadz Ajam ini. Rame ya, pasiennya banyak ya, Ustadz Ajam. Ada tetangganya Ustadz Ajam sini tak? Sampai beliau sendiri itu istrinya itu nggak percaya kalau suami ini itu bisa seperti ini, itu nggak percaya. Bahkan pertama kali datang itu pun sempat bentrok sama istrinya. Kamu itu ngapain datangnya Samsudin? Iya, mau jajal keris petir. Terkadang ada yang datang ke saya begini, Bah, saya ini pengen menghilangkan nafsu saya nih. Saya nggak mau maksiat nih ngeliat wanita gitu. Kalau kata saya gampang. Apa itu? Mati. Kalau kamu mati baru kamu nggak punya nafsu. Nah, HP ini kan, HP ini dia ini kenapa bisa dipakai? Ada manfaatnya. Yang pertama, dia hidup dulu. Dia hidup. Kalau ngedrop dia nggak akan ini. Nggak akan ada manfaatnya walaupun ini HP, utuh HP. Yang kedua, setelah dia hidup, dia itu ada penyambungnya, ada sinyalnya. Pasang kartu ada sinyalnya yang bisa nyambung dengan pusat, sehingga kita mau keperluan apapun ada di sini. Nah, diri kita ini sebenarnya bukan cuman butuh hidup itu cuman dengan nasi. Nasi itu kalau orang Jawa bilang itu sego itu panganane rogo. Jadi makanannya raga jisim ini nasi. Tapi makanan batin kita itu adalah zikirullah. Tadi saya dari rumah, saya memang dah lama sangat dah. Sampai sini nak kumpul duit, nak pergi Kendun, nak pergi ke rumah abah. Jadi alhamdulillah syukur, saya namanya pula jumpa di sini. Alhamdulillah. Dari rumah, saya kat dapur saya okey. Sampai ke sini masuk, satu badan saya meremang masuk ke merinding. Bulu ni Merinding. Semua tak tahu apa masalah. Untuk semuanya. Pokoknya semua yang dengar suara saya itu, saya minta pokoknya yang penting habis sholat tuh baca sholawat 37 kali aja. Sehat semuanya. Perjalanan sama Ustadz Ajam, Masya Allah, mantap, nikmat. Kayak semuanya itu kalau dinikmati ya terasa nikmat. Dari mulai pagi tadi itu mau ke gua, ada gua patung besar itu, ini. Ke sana terus kita kan
Khalifah. Ini ada yang perlu kita takuti. Terus sempat ke sungai tadi. Ibu ini loh, saya kaget, masya Allah. Saya bangun tidur udah masak loh. Masya Allah. Ibu rumahnya di mana? Trenggalek kan sini Cipucung. Kalau di sini di mana? Cipucung. Dari Cipucung ke sini 1 jam. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih. Barakallah. Tadi itu sama Ustadz Ajam lagi di restoran. Ada orang Malaysia siapa tadi tuh? Salaman itu muntah-muntah. Kenapa orang ini? Baru sana udah muntah ya. Muntah-muntah banyak orang, ya Allah. Kopinya sayang dibuatin sayang. Ini ada yang asli warga Indonesia? Saya. Oh ini warga Indonesia. Alhamdulillah. Warga Indonesia di mana? Aslinya Madura. Masya Allah. Saya Hana Khalil Bangkalan itu. Subhanallah. Makassar. Subhanallah. Saya dulu pernah 3 bulan di makamnya Syekh Hana Khalil tahun 2003 itu. Sebelum Mekah kayak sekarang, dulu belum begitu mewah. Syekh Hana Khalil itu gurunya dari kiai-kiai di Jawa Timur. Jadi kalau kita paham sanadnya itu sebenarnya kiai-kiai NU itu sanadnya ke Syekh Hana Khalil. Makanya saya tuh senang sekali mengamalkan amalan Ya Hayyu Ya Qayyum itu, karena sanadnya yang pertama saya dapat dari Gus Rohim. Gus Rohim dapat dari Yai Ahmad Muhammad, dapatnya dari Syekh Hana Khalil ke Nabi Khidir Bayan bil Malkan, termasuk Asma Sungai Raja. Makanya di sini nih sebenarnya juga serba salah, bingung. Mau nggak dilihat cantik ya, kan bingung kan? Malah tadi malam sama Ustadz Ajam diajak ke Bukit Bintang. Aduh, Gusti. Allahu Akbar. Kan paham ya Asma Sungai Raja ya, lisan bilisan, ya kan, tidak boleh ditulis, tidak boleh dibaca dalam rumah. Pernah suatu riwayat itu dikatakan rumah itu ada yang roboh gitu kan, kecuali di masjid. Karena kalau ada energi yang negatif itu berbenturan, tidak boleh dibaca dekat orang hamil. Yang terakhir itu nggak boleh dibaca dalam kendaraan, kan bisa rusak itu kan. Itu kan bisa diuji coba, itu bisa ditajribahkan kan, seperti itu. Tapi pantangannya kan, jangankan mohon maaf kita zina mata, kita mikir mesum aja kan nggak boleh kan gitu. Lah ini di depan kelihatan, masya Allah. Nggak dilihat dosa, dilihat kok ya kamu itu kok ya nunjukin, ya Allah ya Karim. Masya Allah, bingung. Nah, saya baru pertama kali ini ya ke luar negeri, baru pertama kali ini saya. Ini pun karena barokahnya dari Ustadz Ajam. Jadi Ustadz Ajam ini sudah hampir 2 tahun lah. Tempat saya itu sudah 3 kali. Pertama ambil kebelekan Asma Sir itu, terus yang kedua lagi naik ke Asma Sungai Raja itu, terus Raja di Raja itu. Orang Madura paham lah itu. Jadi Asma Sungai Raja pun sanadnya juga dari Syekh Hana Khalil gitu. Tapi ya jangan main-main. Kalau nggak mau kualatan gitu itu. Karena Asma ini kan kalau masakan udah mateng, kita tinggal makan. Tapi ya harus kuat lahir batinnya kan begitu. Dan cobaannya memang begini. Asma Sungai Raja itu kan memang keras kan, panas itu. Memang panas. Untuk pendinginnya itu kan sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim itu. Kan dibaca 12.000 setiap malam itu, pertama pengamalannya itu. Ada panas kan. Panas biasanya pengamalan pertama itu panas. Panas itu membakar energi-energi negatif dalam tubuh kita. Sehingga biasanya muncul aura pekasih biasanya. Tapi itu sebenarnya bukan sebuah maunah kalau menurut saya. Itu malah bisa menjadi sebuah cobaan itu. Karena ketika mengamalkan asma ini, biasanya ini enggak 1-2 orang yang sudah mengamalkan amalan ini. Gampang disukain perempuan.
Itu makanya saya buru-buru nikah lagi. Untungnya hampir setiap malam istri saya itu nyuruh saya untuk nikah lagi. Untungnya. Rezeki. Baca gitu. Aduh, mantap itu, mantap. Nah, ketika mengamalkan amalan ini memang nanti energi negatif tuh secara otomatis itu hilang sendiri, karena dengan kita taat itu lama-lama kita tidak akan suka melakukan maksiat itu. Yang terpenting dalam hati kita itu jangan ada perasaan was-was, karena itu jalan masuknya setan. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wal ins. Masuknya jin itu dari was-was itu. Yang penting seumpamanya kita kayak saya tadi kan maksiat kan, melihat nggak sengaja yang cantik-cantik. Kita laki-laki normal ya kan, yang namanya punya keinginan itu wajar gitu. Ngelihat orang cantik kita suka itu wajar, ingin itu. Yang penting kita itu nggak berpikir mesum ya kan, nggak berkata yang jelek, semuanya ngajak ke hotel. Terus yang ketiga itu nggak melakukan tindakan yang jelek. Itu tiga itu aja. Kalau namanya keinginan ya wajar-wajar saja. Lihat orang cantik, pengen punya mobil, pengen punya rumah, itu wajar-wajar aja keinginan, namanya supiyah itu. Nafsu supiyah, keinginan. Sama kayak marah itu manusiawi. Marah, ngantuk, lapar itu manusiawi, nggak masalah. Yang terpenting itu ketika marah itu yang pertama nggak keluar kata-kata yang jelek gitu. Banyak orang itu hidupnya sengsara itu bukan karena nggak pernah didoakan oleh orang tuanya, tetapi anak itu sendiri nggak mau menyambungkan doa dengan orang tuanya. Jika seorang anak itu mau mendoakan orang tuanya, saya yakin dan hakul yakin hidupnya pasti bahagia. Karena nggak ada yang namanya orang tua pengen anaknya sengsara, itu nggak ada. Dan sayangnya anak sendiri itu nggak mau mendoakan orang tuanya, sehingga doa-doa orang tuanya itu nggak sampai kepada diri kita. Makanya saya sering bilang, ketika mengamalkan amalan itu, ketika sedang tirakat itu, nggak usah berniat untuk mencari ini dan itu, nggak usah, nggak penting. Kita tirakat itu untuk anak cucu kita, bukan untuk diri kita. Diri kita ini sebenarnya sudah penuh, sudah ditirikati sama orang tua. Tirakat itu bukan yang puasa, ketapa pendem dan sebagainya. Itu tirakat yang mudah kalau buat saya. Tirakat yang mudah. Tirakat yang paling sulit itu, yang paling bagus itu menurut saya ketika kita bekerja. Terus contoh seorang ibu bangun malam membuatkan susu untuk anaknya, itu tirakat yang luar biasa itu. Dan itu diijabah oleh Allah. Bukan tak dijabah. Kalau semuanya ibu ini nimba air, itu sudah ditampung besar nih, air itu. Kita tinggal, kenapa kita itu cuma ngambil yang secebor, 2 cebor, padahal yang besar itu udah ada, udah itu tinggal nyambungin aja, ngerojok ke kita, dan nggak ada habisnya. Ya cuman masalahnya kebodohan kita inilah terkadang yang membuat kita itu tidak bahagia. Ini yang saya alami. Jadi saya dulu itu senang mengamalkan amalan-amalan seperti jalan kaki. Kemarin juga gitu, 3 hari 3 malam gitu. Dulu 3 bulan, 1 tahun. Tapa pendem itu saya suka itu. Tapa pendem. Saya sudah 7 tahun ini nggak pernah tidur malam. Tapi siang tidur. Kebalik. Di tirakat saya itu nggak tidur malam. Dan yang kedua, tirakat saya itu senang. Pernah collab gitu, pernah jatuh, Pak. Jadi saya itu pertama menikah, ya kan. Terus usaha sudah mulai jalan. Nah, ada saudara itu pinjam modal gitu loh untuk bangun usaha. Nah, ketika itu saya tanya sama istri saya, ini ada tetangga, ada saudara yang mau pinjam modal, gimana itu. Istri saya udah bilang sama saya, boleh bantu tapi jangan semuanya. Tapi saya ngerasa saya itu laki-laki gitu. Kenapa kok larang-larang gitu kan? Marah saya. Iya, tak pinjemin semuanya, rekening koran, mobil, rumah, modal motor. Nggak taunya bener. Setahun kemudian kakak saya itu, saudara saya itu yang pinjam semua harta saya itu bangkrut. Dia lari ke Kalimantan. Ini udah nggak punya apa-apa. Sampai mau buat beli susu aja
tak ada. Tapi untunglah istri saya itu sabar. Saya nangis kan istri saya di depan saya itu, saya senyum-senyum gitu. Saya bilang sabar, nanti gantinya lebih besar. Itu di depan istri, senyum-senyum. Dan saya keluar nangis saya di luar tapi di depan istri udah nggak apa-apa, santai aja. Ini ujian dari Allah, nanti rezekinya lebih besar, sabar. Ya, di depan istri begitu. Giliran sudah keluar dari rumah nangis. Akhirnya ingat salah satu ijazah dari kiai saya, yaitu tadi mengamalkan Asma Sungai Raja disambungkan dengan salah satu amalan surat At-Taubah ayat 128 129 itu, terus surat Al-Ikhlas. Jadi itu dibaca 12.000 sambil jalan di pinggir sungai gitu. Nanti kalau ketemu dua arus sungai itu berhenti dulu, baca lagi Asma Sungai Rajanya itu. Temuin macam-macam di situ. Ada yang nawarin uang goib kayak gitu. Baik, ketemu macam-macam lah itu. Sampai pada akhirnya ketemu dengan seseorang yang lagi mancing itu, kakek-kakek itu. Terus beliau ngasih tahu kalau amalkan amalan ini gitu. Dikasih tahu itu nggak tahu kenapa di hati itu tenang gitu loh. Yaitu tadi membaca Al-Fatihah 77 kali setiap malam, dikhususkan untuk orang tua kita. Dan itu saya amalkan. Ternyata benar. Dulu yang 5 tahun cuman punya satu rumah, satu mobil, satu motor. Dan setelah kejadian itu terus mengamalkan amalan itu, 1 tahun punya mobil 5, punya rumah 3, pokoknya lebih daripada yang itu gitu. Nangis dulu tapi enggak kopinya. Tapi yang Asma Sungai Raja itu memang semua orang boleh amalkan itu macam mana? Boleh. Tapi ada beatnya lisan bilisan gitu. Jadi minimal 3-7 kali itu harus hafal. Pengijazahannya itu di pinggir sungai. Mesti di pinggir sungai. Iya, Sungai Raja itu raja itu besar. Itu sungai yang besar. Tapi selain dari kata-kata itu ada arti yang lain. Bukan hanya sekedar sungai yang besar. Sungai yang besar berarti tanggung jawab yang besar. Sungai itu mengalir dan dia itu nurut manut kersane Gusti Allah. Jadi apapun yang Allah berikan itu hatinya ikhlas. Contoh, setiap ada musibah pasti ada barokah di situ. Contoh, ketika kita mungkin punya istri yang cerewet, nah itu sebenarnya membuat diri kita jadi lebih sabar gitu. Ya contoh, kita punya orang tua yang sakit-sakitan atau pikun ya, sudah kasih makan katanya belum. Nah itu kan kita harus benar-benar ikhlas. Ingat nggak kita masih kecil kasih makan lari-lari ya kan, malam waktu tidur kita nangis ya kan, misalnya orang tidur, tapi orang tua tetap ikhlas ya kan. Nah, kita bisa enggak seperti itu. Yang ketiga, ketika air itu mengalir itu menujunya ke lautan. Lautan itu ditambahi tidak bertambah, dikurangi tidak berkurang, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Dan lautan itu suci, sesuatu hal yang buruk bakal nyingkir sendiri. Jadi ketika hatimu itu menerima, lautan ini menerima semua air dari daratan dengan berbagai macam keadaan, tetapi yang buruk itu akan menyingkir sendiri. Ketika kamu itu baik, maka kamu itu akan dipertemukan dengan orang yang baik-baik, dan yang buruk itu akan, mohon maaf, jatuh sendiri. Makanya di situ ada kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu. Jadi kamu nanti secara otomatis yang nggak suka sama kamu, tapi yang penting kita ini nggak mendoakan buruk ya, dia akan jauh sendiri, jatuh sendiri gitu dan sebagainya lah. Seperti itu, nggak perlu kita itu harus bertindak seperti itu. Dan lautan ini dia itu punya jati diri sehingga bisa menempatkan diri dan pada akhirnya juga tahu diri gitu. Di situ nanti.
Dan ketika masih dalam proses perjalanan, air sungai yang besar ini ketika ada kotoran, dia tidak begitu mempedulikan. Ada kotoran-kotoran tak masalah itu. Dalam arti cacian hinaan tuh nggak usah dipikirkan, tetap aja jalan. Jalan itu. Hidup itu yang penting jalan. Jalan, ditekuni, dinikmati, dan yang paling utama, tirakat yang paling kuat itu satu. Tidak melakukan maksiat. Semua yang ada dalam hidup kita, entah kita punya istri cerewet, itu membuat diri kita sabar. Orang tua yang mungkin banding-bandingkan kita, itu membuat kita jadi anak yang benar-benar berbakti. Mungkin kita dikatain orang, itu menjadi pupuk untuk diri kita. Yang penting satu, nggak maksiat aja, sudah selesai. Kalau nggak maksiat, nggak akan jadi masalah. Mohon maaf. Siap. Saya selalu kalah pada untuk mengendalikan nafsu. Terus gimana caranya? Tapi untuk diri sendiri, Iya. mungkin dulunya paham. Iya. Diistiqomahkan sholawat. Dengan mengamalkan sholawat, nanti hati ini ketarik untuk tidak melakukan maksiat. Karena nafsu ini nggak akan bisa dihilangkan. Nafsu saya itu tak mengganggu orang. Iya. Insya Allah benar. Tak mengganggu siapapun. Oh iya. Di antara 4 nafsu ini yang paling sulit mutmainah. Lawamah, supiyah, amarah, mutmainah. Ini yang paling sulit nih. Ketika setan itu mengajak ketiga hal ini, lawamah, supiyah, amarah ini tak bisa. Biasanya masuknya lewat sini. Ketika mengajak keburukan tak bisa, dia akan mengatakan bahwa kita ini yang paling baik dari yang lainnya. Makanya boleh melakukan suatu hal yang baik, tapi jangan menganggap diri kita yang paling baik. Jangan mentang-mentang kita sholat, wah itu nggak sholat, wah jelek. Ya. Belum tentu. Belum tentu. Ini diamalkan sholawat aja. Kalau saya itu yang penting satu. Ini yang saya pegang dari abah saya. Yang penting tidak melakukan maksiat. Saya itu sudah seperti apa hinanya. Makanya saya itu nggak peduli dihina orang, karena memang saya sudah hina buat saya. Banyak dosanya dan sebagainya. Yang penting kita tidak melakukan maksiat, itu aja. Wis kemarin itu saya sempat dihujat, itu bukan ribuan lagi, jutaan orang yang menghujat saya itu. Bahkan ada yang yakin kalau saya itu bakal masuk penjara dan sebagainya. Tapi saya santai-santai aja. Saya santai-santai aja. Selama kita yakin kita itu di jalan yang benar, nggak ada yang perlu untuk ditakuti. Karena yang perlu kita polisi itu tak bisa masukkan kita ke penjara, tak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau kita itu nyuri, pakai narkoba, nipu orang, merkosa orang, pokoknya melakukan kriminal itu baru di penjara. Asalkan kita nggak melakukan tindakan kriminal, nggak melakukan maksiat, nggak akan di penjara. Jadi yang membuat takut itu kesalahan kita. Kalau kita nggak salah itu nggak takut. Tapi kalau kita itu takut, walaupun polisi itu nggak ngapa-ngapain kita, takut sendiri. Takut dengan kelakuan kita. Yang jelas, semua musibah itu pasti ada barokah. Setiap musibah itu pasti ada barokah. Ketika mengalami sesuatu hal yang menurut kita nggak enak, pasti ada enaknya di situ. Pasti ada nikmatnya. Itu yang saya alami. Kopinya tak ngerokok ah? Malu. Ngerokok lah. Ayolah. Ini. Malu. Ayo. Sembang rokok, itu Datang ke satu. Nah, ini ada saya kan. Malu pula. Coba nak tanya pasal gambling tu macam mana? Nah, saya nak tahu lebih mendalam. Iya. Saya ada gambling. Sebenarnya sih gini. Dulu ketika saya itu bingung cari mursyid itu. Kalau sekarang saya ikut Tijaniyah, jadi ikut Torekoh. Saya ikut Muqaddam dari Torekoh Tijaniyah. Jadi iya saya Tijaniyah itu saya ikut. Ketika kita bingung cari guru,
Amalkanlah sholawat itu. Mursyidnya itu langsung baginda Rasulullah. Semua amalan-amalan, entah itu Asma Sungai Raja, Tasik Raja, Hijib Barki, Hijib Jafar Sodik, itu semuanya butuh yang namanya mursyid atau guru. Ya karena ada bimbingan khusus gitu biasanya. Karena sesuatu hal yang baik itu butuh tempat yang baik. Kalau enggak biasanya ada gonjangan. Tapi beda sama sholawat. Sholawat itu sudah ada filternya. Tapi saya hari-hari amalkan selawat. Iya. Sudah ada filternya. Filternya siapa? Baginda Rasulullah. Makanya di pondok itu entah itu orang itu sholat atau enggak sholat, entah orang itu pemabuk, peminum, penjina, penjudi, amalkan sholawat, ayolah, tak apa-apa. Karena nanti dengan istiqomah mengamalkan sholawat itu taat, lama-lama nanti nggak suka melakukan maksiat. Jangan sampai kebalik ini nanti munculnya was-was. Alladzi wasizu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Kamu tak usah sholat, tak usah baca sholawat, kamu masih sering melakukan maksiat itu. Nanti aja nunggu bersih, itu bisikan setan itu. Bisikan setan seperti itu. Gak usah didengarkan. Kebalik. Kita sampai nggak mau melakukan maksiat. Kadang-kadang beri sedih saya begitu dia mau nangis. Tapi alhamdulillah amalkan selawat berizat. Tapi kadang-kadang tetap beli. Gue ingat hari Senin tahu buat kawan-kawan. Dipuasailah 7 minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis itu. Niatnya nawaitu somauddin li qodoi hajati lillahi ta'ala. Somauddin li qodoi hajati lillahi ta'ala. Adalah di YouTube. Itu bisa diamalkan. Saya bangga lah ini sama Ustadz Ajam ini. Rame ya. Pasiennya banyak ya, Ustadz Ajam. Ada tetangganya Ustadz Ajam sini tak? Ada. Dari luar. Saya lihat di daftar tamunya itu sampai 2 tahun ke depan itu sudah ada yang antri, gitu ya. Di sehari itu diambil 30 orang itu antrian itu sampai akhir tahun. Itu masih ada, masih diamalkan. Sampai beliau sendiri itu istrinya itu nggak percaya kalau suaminya itu bisa seperti ini, itu nggak percaya. Istrinya itu nggak percaya. Bahkan pertama kali datang itu pun sempat bentrok sama istrinya. Kamu itu ngapain datangnya Samsudin? Iya, mau jajal keris petir. Marahin sama istrinya itu. Seperti itu. Sekarang yang dipakai ya jari petir itu. Dan setelah mengamalkan sholawat itu, sholawat muridat itu kalau di dalam pesantren itu disebut sebagai sholawat ma'rifat itu. Kebanyakan tapi tak semua sih. Yang mengamalkan amalan ini akan majedub biasanya. Majedub itu, jadab itu beda antara majedub. Itu gini, gila gitu, gila. Tapi gilanya itu kepada Allah gitu. Jadi yang dilihat itu semuanya seperti Allah, tapi bukan Allah gitu. Jadi bahasa ini bahasa tasawuf, karena kalau kita melihat mobil itu, yang kita lihat itu, wah ini mobil ini bagus nih, apalagi yang menciptakan kayak begitu. Jadi yang dilihat itu yang menciptakan, bukan lagi yang diciptakan, seperti itu. Melihat lautan dan lain sebagainya seperti itu. Dan bahkan ya mulai dari diri kita sendiri itu nanti dipanggil nama pun kita nggak mau, karena dimulai dari zikir an-nafas, an-nafus, an-nafsiyah, itu nanti mulai tumbuh khawatir robaniyah. Jadi selama kita ini hidup, makanya yang setiap mengambil gembelengan itu amalan wajibnya itu yang harus diamalkan itu yang pertama adalah setiap selesai sholat itu membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Itu wajib bagi yang muslim terkhusus. Ini nanti karena gini, orang itu selama kita ini hidup, kita itu tersambung kepada Allah, nggak akan terputus kita itu.
Kalau ada yang mengatakan baginda Rasulullah sudah tidak ada, kita ini sudah terputus, tidak terputus, kita itu tetap sambung. Antara yang hidup dan yang menghidupkan itu, ya Hayyu ya Qayyum itu selalu tersambung. Jadi yang pertama itu yang pertama ada Al-Quran yang nyata, yang biasa kita baca itu Al-Quran Karim. Tapi ada Al-Quranul Qadim, hati kita. Ada utusan Allah itu yang nyata, yaitu baginda Rasulullah. Ada yang di dalam diri kita itu namanya khawatir malakutiyah, atau utusan yang selalu mendampingi diri kita. Nah, untuk menyambungkan dua ini ya sesuai dengan apa yang dianjurkan baginda Rasulullah, yaitu saya tinggalkan kepada kamu dua hal. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu As-Sunnah. Jadi setiap habis sholat itu membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Selebihnya monggo, ada yang mengambil 300 kali itu untuk pribadi. Tadi ada nilainya, 7 itu untuk itulah orang Jawa bilang pitulungan, seperti itu. Jadi ada puasa 3 hari, 7 hari, ada yang tak puasa itu, jadi yang puasa itu dikafarohkan begitu. Contoh untuk anak yatim begitu, atau bagaimana dan sebagainya itu. Nah, untuk yang Al-Quranul Qadim itu namanya khawatir robbaniyah, khotiroh, atau intuisi, atau sir, kerentek hati itu. Iya, jadi apa yang kita suka itu yang disukai oleh Allah, dan kita itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah tanpa ada paksaan itu. Jadi dalam hati nanti muncul tanda-tandanya begini. Jadi 4 yang selalu mendampingi kita. Yang pertama khawatir robbaniyah itu hati, khawatir malakutiyah itu pendamping kita itu. Ada yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini khawatir syaitoniyah. Ini yang jelek. Terus yang ketiga khawatir nafsaniyah. Jadi sama, 1 ada di dalam, 1 di samping, 1 ada di dalam, 1 di samping. Yang ini namanya malaikat hafidah, yang sini namanya Qorin. Seperti itu. Nah, kalau terkadang ada orang yang sering ada bisikan, selalu mengajak ke dalam keburukan, itu karena dia itu bukannya menaiki hawa nafsu, tapi dia itu dinaiki hawa nafsu. Jadi orang hidup itu kayak gerobak ya, kayak gerobak andong-andong ya. Dokar, di sini apa ya? Iya, lencana itu. Di lencana itu ditarik 4 kuda nih. Nah, 4 kuda ini namanya Supiyah, Amarah, Lawamah, Mutmainah. Lawamah, Supiyah, Amarah. Ini kudanya nih yang narik nih. Terus di sini ada dokarnya itu. Dokarnya itu jasadiah diri kita nih. Jasad kita ini, raga ini bukan diri kita. Ini raga, ini dokarnya. Terus di dalam dokar ini ada yang namanya sir di sini. Ada yang aslinya diri kita itu, yang dari nur. Itu namanya pancer kalau kita orang Jawa bilang. Ini yang harusnya yang sini ini mengendalikan yang 4 ini. Nah, tapi terkadang kita ini malah yang dikendalikan 4 ini, Lawamah, Supiyah, Amarah, Mutmainah ini. Nah, terkadang ada yang datang ke saya begini. Gus, Bah, saya ini pengen menghilangkan nafsu saya nih. Saya nggak mau maksiat nih ngeliat wanita gitu. Kalau kata saya gampang. Apa itu? Mati. Kalau kamu mati baru kamu nggak punya nafsu. Coba dihilangin lawamahnya saja. Dihilangin nafsu makannya, bisa nggak? Kamu hidup tanpa makan bisa nggak? Ini lawamah, ini memang hilang nafsunya, hilang manusianya. Kalau kamu dihilangkan lawamahnya loh, kamu nggak nafsu makan, nggak nafsu minum. Atau supiyahnya, nafsu keinginan, nggak pengen punya rumah, nggak pengen punya mobil, nggak pengen punya istri cantik, nggak pengen punya jabatan, terus kamu apa? Nggak apa-apa punya ini. Atau kamu amarah, nggak masalah amarah. Istri kamu digodain orang, kamu nggak marah? Marah. Lu saya ada, kalau saya dihina saya diam, nggak apa-apa. Ayo inilah saya. Memang ini nanti ada penjelasan. Memang setiap orang yang mengamalkan ilmu hikmah, yang pertama akan diuji dengan wanita. Yang kedua diuji dengan harta, atau bisa harta dulu, wanita dulu, terus diuji dengan manusia. Karena setiap cinta itu nanti akan ada pengorbanannya. Karena yang diinginkan Allah itu cintanya hanya kepada Dia, bukan kepada ini tadi. Pasti itu tak ada orang yang mau menjadi wali atau pengamal ilmu hikmah yang tak diuji dulu, itu tak ada. Pasti diuji dulu. Laumawama, Supiyah, Amarah, Mutmainah.
Jadi kalaupun semuanya supiyah tadi, setelah lawamah supiyah, ya kamu punya keinginan tak apa-apa, seperti yang saya bilang tadi. Kamu pengen wanita cantik, tak apa, datangin rumahnya, tanyakan orang tuanya, nikahi. Yang penting nggak kamu ajak ke hotel, nggak kamu zinai, selesai, nggak apa-apa. Makanya kalau ada bilang kiai ngacengan, nggak ngaceng malah bahaya. Bahaya kamu kalau nggak bisa ngaceng malahan. Bukan seperti itu. Kamu pengen punya mobil, nggak apa-apa kamu bekerja, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena dunia itu sebenarnya kayak ya kalau belum. Kayak Allah istimewa gitu. Kalau udah ada, biasa. Saya dulu ngeliat istri saya itu cantik, soemak. Pokoknya nanti kan tiap malam tak keloni gitu bahasanya kan. Udah dinikah biasa aja. Malah sekarang sering ditinggal tidur di luar. Dulu pengen punya mobil Alphard gitu. Sudah punya nggak pernah, saya seneng jalan kaki. Dulu pengen terkenal, bahasan terkenal ya dihujat orang. Apa enak? Biasa dunia itu kayak ya kalau belum, kalau sudah biasa-biasa saja. Wallahi demi Allah. Kayak ya gitu, kayak istimewa gitu kalau belum, kalau sudah biasa aja. Biasa aja. Itu kalau belum aja. Maka yang paling penting bagaimana untuk ini. Nah, ini keistimewaannya ini. Ketika kita bisa menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah ini nanti kita itu bisa menggunakan sesuatu ketika kita itu sudah mampu untuk menaklukkan. Kalau kita itu belum menaklukkan, kita itu tidak akan bisa untuk memanfaatkan. Tidak akan bisa menggunakan sebelum kita itu menaklukkan. Termasuk lawamah, termasuk supiyah, dunia. Dunia itu nggak akan bisa membuat kamu bahagia. Nggak akan bisa. Bahkan ada banyak orang yang datang ke tempat saya itu yang sudah punya uang ratusan miliar, itu punya perusahaan besar, tapi nggak bahagia. Kalau malam tidur harus minum obat segini sampai rambutnya rontok gitu. Ini akan bisa. Intinya begini, kita bisa menggunakan semuanya sebenarnya. Jadi kayak kita ini suka sama seseorang, kita pakai yang supiyah seperti itu, kita melakukan pengobatan, bisa pakai yang lawamah. Jadi kita itu ada kebutuhan, tinggal nyuruh seperti itu. Itu bisa digunakan sebenarnya. Karena kita itu sudah sempurna layak. Yang penting kita bisa menaklukkan dulu. Nah, cara menaklukkannya memang kalau dalam torekoh itu atau di dalam ilmu hikmah, ilmu tasawuf itu ada tata caranya. Untuk lawamah kita puasa nih, caranya seperti ini. Untuk ini seperti ini, untuk nafsu ini seperti ini. Jadi letaknya di mana itu nanti di situ pengendaliannya gitu. Ada tata caranya sendiri. Ada tata cara. Oh, jadi kalau untuk menaklukkan nafsu ada tata caranya itu. Iya, dengan beberapa amalan lah seperti itu. Maaf Bu, saya tanya satu soal. Macam saya sudah ambil siri 1 online sini. Gimana? Saya sudah ambil siri 1 Iya. permulaan lah. Dengan online lah dan juga. Jadi adalah amalkan zikir-zikir, ada saya amalkan. Jadi sebenarnya macam ni pertanyaan saya, jika tak sampai majadub lah kan, baru majadub ni sampai gila itu sampai tinggi. Jadi sebenarnya kalau yang di Malaysia ini, contohnya macam Cik ini mau ambil kebeningan kan, jika ada satu permasalahan, bagaimanakah kami nak berhubung? Bagaimana? Contohlah kalau misalnya saya amalkan sampai 12,000 kali, lepas tu jadi majadub, dia jadi gila kan. Guru saya jauh. Bagaimana cara Untuk berubat. dalam bahasa lain, kalau boleh kontak batin lah kan, mau berbagi macam tu lah dalam bahasa keilmuan macam tu. Jadi saya macam yang ramai yang sini pun saya nampak ada nak ambil bimbingan kan. Kalau yang macam peringkat 1 ni saya rasa itu biasa-biasa saja lah kan. Bila 5 ke atas sudah tinggi. Tapi rasanya 1 tu luar biasa. Untuk permulaan isu. Luar biasa betul. Kenapa? Jadi itu tadi pertanyaan saya. Bah, kalau kita katakanlah jadi gila, hanya guru saja yang boleh membuka lah. So jadi dalam kes kami di Malaysia ini bagaimana ini? Sebenarnya gila yang dimaksud itu bukan gila seperti
gila wanita, gila harta, gila karena obat-obatan atau karena pikiran ya. InsyaAllah tak mau. Jadi gilanya itu gila kepada Allah. Jadi ketika seseorang berjalan, ini kan setiap yang mengambil gembelengan ini kan intinya mengambil sebuah perjalanan, namanya torekoh. Kalau di kita itu tirakat itu. Jadi orang berjalan itu menujunya kepada Allah. Cuman terkadang yang mengambil gembelengan ini tujuannya beda. Ada yang pengen sakti, pengen ini, pengen itu, kan begitu. Yang ini kadang-kadang yang salah niat ini tadi kadang-kadang ya menjadi masalah seperti itu. Karena ketika berjalan ini nanti akan banyak ujiannya. Contoh berjalan itu di jalan bisa melihat yang bagus, itu bisa terhenti. Contoh ketika mengamalkan amalan, dia itu gampang memahami sir perasaan orang lain. Semuanya dia itu jadi mudah untuk melakukan pengobatan itu. Sehingga amalannya itu bukan lagi untuk niat untuk mencari ridha Allah. Bukan lagi ingin bermanfaat, tetapi memanfaatkan umat. Jadi itu yang kita takuti. Takut sangat jadi macam tu. iya, ini banyak yang di Singapura, nanti yang di Jepang juga begitu. Ketika mengambil gembelengan itu tak sengaja gitu, ada orang minta berobat, kayak tak didoakan itu dengan bismillah, dengan izin Allah itu sembuh. Nah ini juga ujian gitu. Karena nanti ketika banyak orang yang sembuh, nah kita ini biasanya merasa kita itu mulia atau lebih baik daripada yang ini. Butuh butuh ujlah gitu, butuh ujlah atau menyendiri. Orang menyendiri itu biar dia itu nggak gampang berbohong gitu. Karena kalau ramai kayak gini kan, kayak saya ini kan pengennya dilihat bagus gitu, padahal jelek kan gitu. Nah butuh waktu-waktu sendiri gitu. Makanya saya sama Mas Agus ini sering kalau malam itu saya di gua gitu. Kalau malam itu saya tidurnya itu di pinggir sungai hampir tiap malam gitu. Saya itu santai-santai, saya sering nyusul kalau malam. Karena kita itu butuh sendiri supaya nggak gampang ngapusi gitu, nggak gampang berbohong seperti itu. Karena kalau sendiri siapa yang mau dibohongi kan gitu. Dan ada amalan khusus memang ini di program yang ke-9 ya. Jadi kayak ada amalan khusus untuk mengenali jati diri gitu. Karena kita itu nggak akan mengenal Allah kalau kita itu belum mengenali jati diri kita. Jadi dan setiap masalah itu sebenarnya setiap masalah ini yang program yang ke-9. Jadi setiap masalah itu sebenarnya jangan sampai menjadi masalah, itu kuncinya. Ingat tak waktu kita masih sekolah, kita dikasih soal sama guru. Itu soal itu jangan sampai menjadi persoalan, karena setiap soal itu pasti ada jawaban. Tak mungkin guru itu ngasih soal kalau sebelumnya itu nggak ngasih jawaban. Pasti ada jawaban. Kita itu cuma disuruh bermuhasabah diri. Jadi saya itu ketika kayak kemarin mungkin ada masalah besar itu, sempet kan kayak mau berontak gitu. Terus akhirnya ditelepon sama apa ya, sudah diam. Jadi ketika ada masalah itu, kita itu diminta untuk lebih berpasrah diri, bermuhasabah diri. Jadi ada waktunya yang setiap mengambil gembelengan ini ya, di antara jam 1 malam sampai jam 5 itu harus melek. Dan itu menyendiri. Boleh di pinggir sungai lebih bagus, boleh di kamar, boleh di luar rumah, tergantung amalannya apa. Duduk tenang, zikir. Pertama ta'awud dulu, bismillah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Terus baca Allah, Allah, setiap keluar masuk nafas. Nanti lama-lama nih nafas hilang, nafas lembut hilang. Yang ada nanti suara jantung, duk duk. Nah suara jantung ini dikir Allah. Dan suara jantung nih lama-lama nanti akan merembet ke seluruh badan nih. Nanti jari-jari, tangan, rambut, mata, hidung, jantung, semuanya nanti berzikir Allah. Setelah itu nanti, nah ini mulai masuk seperti ini, biasanya masuk ke yang lain. Jadi nanti seperti gelas ini, tanah nih, tembok nih, sandal, ini berzikir sendiri. Dan nanti dedaunan seperti semuanya itu zikir sendiri seperti itu. Nah seperti inilah ya, yang kadang-kadang seperti ini saya sendiri dulu itu dipanggil nama saya nggak mau, karena saya nggak merasa ada gitu, yang ada hanya Allah. Kata orang lagi cinta itu kalau diganggu itu sering marah seperti itu. Ada penjabarannya seperti itu. Nah sebenarnya saya sendiri
oleh guru saya, oleh Habib Hamid sendiri, dan terutama juga dari pertama di Gus Rohim itu, sebenarnya tidak pernah diberitahukan, oh amalan ini nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu tak, ia sendiri, dia mengalir sendiri. Yang penting itu tadi, menjaga hati, tidak maksiat. Dan aku yakin tak akan, saya sampai sekarang belum ada ya satu santri pun yang bilang dia gila atau apa gitu, tak ada. Mungkin kayak sedikit kayak ya seperti bingung dan sebagainya, mau tanya ke siapa dan sebagainya gitu. Atau seperti Ustadz Ajam ketika habis ngambil gembelengan, tiba-tiba itu kayak orang nih, ini seperti ini seperti itu, merasakan seperti itu, sirinya seperti itu. Tapi yang jelas, yang penting istiqomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ada setiap malam itu gini ya, saya kasih pelajaran sedikit. Mana? Jadi HP, coba HP. Coba sini, pinjam dulu. Nah, HP ini kan, HP ini dia ini kenapa bisa dipakai, ada manfaatnya. Yang pertama, dia hidup dulu. Dia hidup. Kalau ngedrop dia nggak akan ini. Nggak akan ada manfaatnya walaupun ini HP, utuh HP. Yang kedua, setelah dia hidup, dia itu ada penyambungnya, ada sinyalnya. Pasang kartu ada sinyalnya yang bisa nyambung dengan pusat, sehingga kita mau keperluan apapun ada di sini. Nah, diri kita ini sebenarnya bukan cuman butuh hidup itu cuman dengan nasi. Nasi itu kalau orang Jawa bilang itu sego itu panganane rogo. Jadi makanannya raga jisim ini nasi. Tapi makanan batin kita itu adalah dzikirullah. Makanya setiap orang itu, kebanyakan yang mengambil gembelengan ke saya itu amalannya beda-beda. Sesuai dengan orang ini amalannya ini gitu. Enggak sama. Kalaupun ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Ada yang sama dan ada yang beda. Nah, orang itu juga perlu dicas. Jadi kamu bolehlah seharian itu berpikir ini, berpikir itu, pingin ini, pingin itu namanya dzikir as-sofa, al-wafa dan al-jafa. Jadi dzikir itu dzikir asma, dzikir sifat, dzikir dat. Bolehlah kamu itu dari pagi sampai sore itu kamu minta ini, minta itu, dzikir pengen kaya, dzikir pengen ini, pengen itu, minta ini, silahkanlah. Tapi harus ada dzikir yang namanya dzikir dat. Jadi dzikir asma itu disebut dengan ta'abud, dzikir sifat itu disebut dengan taqarrub, dan dzikir yang hanya kepada Allah itu dzikir dat. Itu. Jadi dzikir yang hanya mencari ridha Allah. Jadi duduk tenang, mensyukuri hidup, rasakan keluar masuk nafas, pusatnya kan di hidung, keluar masuknya hidung. Ini keluarnya kebaikan itu dari hidung. Nanti lama-lama ke jantung, terus ke seluruh tubuh. Ada bimbingannya khusus memang. Ada khusus. Iya. Yang penting sholawatnya dulu itu. Nah, seperti itu tadi. Jadi nyawa kita sendiri itu pun juga butuh makanan. Kenapa kita itu sering bingung, ada masalah, sering serba salah itu? Karena itu tadi nggak ada makanan untuk, kadang-kadang lelah itu. Lelah akhirnya marah. Betul. Tapi kalau ada makanan batinnya tenang aja. Orang kalau batinnya itu nggak pernah dikasih makan, mudah marah. Kembalinya kuncinya dzikir itu tadi. Dzikir tadi. Bang, tanya bang. Tadi saya dari rumah, saya memang dah lama sangat dah. Sampai sini nak kumpul duit, nak pergi kendun, nak pergi ke rumah abang. Jadi alhamdulillah syukur. Saya namanya tu dah jumpa kat sini. Alhamdulillah. Dari rumah saya tak ada apa, saya okey. Sampai ke sini masuk, satu badan saya meremang masuk ke merinding. Bulu ni Merinding. Semua tak tahu apa masalah. Atau mau tukar batu. Besok cerita. Betul. Lama tenang. Tak ada solusi. Pasti tak berapa ya, Pak. Pertemuan. Nanti mandi dulu lah. Karena memang ya
harus ada yang dibersihkan itu. Macam mimpi je ni. Depan mata mimpi. Macam mimpi. Bah. Sejuk. Ekor. Dari tadi saya tahan gitu. Nah, kalau saya lemparkan jadi ini. Gitu. Sebabnya saya biasa pergi ke hutan. Ya. Ada satu tempat yang saya nak sangat. Tapi dah tak ada orang tu dah meninggal, masih COVID tu tak sampai dan tak menyambut. Saya bawa satu kereta balik. Bila saya bawa itu bagi semua saya bawa orang. Saya tak nampak. Ada cerita dia. Di kampung Bukit Rayu ada satu bukit, kisah lama. Tapi saya sangat bersyukur bisa sampai ke negeri Malaysia ini. Alhamdulillah. Banyak saudara di sini. Padahal di Indonesia sendiri saat ini ya saya juga ya kerepotan nih, tapi karena sudah waktunya ke sini ya ke sini. Di Indonesia ini dari mulai siang sampai subuh saya itu 5 tamu itu. Alhamdulillah, yang penting karena setiap tanah yang kita pijak nih, kalau kita gunakan untuk sholat, untuk sholawat itu, ini nanti akan mendoakan diri kita, akan mendoakan diri. Tapi kebalikannya juga, kalau digunakan maksiat itu dia nanti kau mati tak itu melaknat diri kita dia. Guys, yang penting ya semampu kita, guys. Niatnya karena Allah itu aja. Walaupun tadi jalan ngeliat, aduh, uji nyali saya di Malaysia nih. Tempat yang Ustaz Azam Bapak Gus tadi pergi Bintan tu, situ dah belajar maksiat. Makanya itulah uji nyali saya itu. Macam-macam Gus. Uji nyali saya itu. Di situ. Wah, saya kan kalau keluar kan pakai topi gitu kan. Pakai topi, pakai kaos itu. Tarik saya. Ya Allah. Kita nih jaga wudhu, tarik. Wah, di mobil. Masya Allah. Tapi tertantang sebenarnya seperti itu. Nah ini ya. Tertantang saya untuk sebenarnya tempat-tempat seperti itu. Tempat situ tu kalau bukan hari Minggu lah, setiap hari. Kalau orang yang nak kepada dunia semua kat situ. Dia nak pergi dekat. Padahal negara Islam ya. Ya. Islam. Bintanglah tempatnya. Itu kota biasa. Tapi majoriti kat situ 99% bukan Islam. Minyak Cina ya. Itu memang kawasan Cina. Tapi kebanyakan memang daripada Arab. Arab banyak. Dekat Malaysia ni macam-macam bos. Macam-macam orang Mudah menerima ya. satu dunia yang memang ada dekat Malaysia. Ya kita doakanlah seperti itu, kita doakan. Karena mereka itu bukan orang yang senang, memang susah. Yang salah jalan gitu, perlu untuk kita. Ya mungkin kita nggak bisa berbicara, tapi kita bisa mendoakan lah. Yang penting jangan ada kebencian di dalam diri kita itu. Ini akhir zamannya. Terus diistiqomahkan sholawatnya, terus diistiqomahkan sholawat. Pokoknya saya cuma titip untuk semuanya lah,
untuk semuanya. Pokoknya semua yang dengar suara saya itu, saya minta pokoknya yang penting habis sholat tuh baca sholawat 37 kali aja, terus mau baca Al-Quran, insya Allah tetap akan ditolong oleh Allah, tetap itu. Karena sehina-hinanya diri kita kalau masih mau membaca Al-Quran, mau baca sholawat, itu akan ada pertolongan dari Allah. Kita hidup nih ya, kita mau membanggakan pahala kita, aduh jauh. Ada, coba kalau kita bayangkan dari kita satu aja nafas nih, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi aja, nafas berapa kali? Nafasnya lebih banyak digunakan ingat sama Allah atau lupa sama Allah? Itu nafas saja. Belum mata nih ngeliat apa sehari tadi, banyak yang manfaat atau yang mudarat gitu. Banyak yang mengingat kepada Allah atau ingat kepada dunia, itu aja. Jadi jauh kalau kita nanti di alam kubur terus kita itu mau mengharapkan pahala kita, sedangkan kalau sudah jelas kalau banyak dosanya kan disiksa. Tapi kita itu mulianya, bahagianya itu kita itu ada baginda Rasulullah gitu. Yang makanya di Pondok Nuswantoro di tempat saya itu simbolnya itu terompah Nabi atau sandalnya Nabi itu loh. Sandal saja itu, yang sandal itu bisa menghadap ke Allah, ke arasy. Apalagi kita gitu yang gandol. Kalau orang NU itu, karena saya sendiri NU itu gandol ke kiai gitu, gandol ke nabi gitu loh. Seperti itu. Makanya wis yang penting sholawat aja wis. Sholawat, baca Al-Quran, sudah nggak maksiat, itu aja. Dan yang terakhir ini sebelum saya tutup nih, yang terpenting untuk semua saudaraku dimanapun berada itu, saya minta untuk hatinya itu senang lah. Karena yang menjadi tanda bahwa kita ini orang beriman itu hatinya senang. Tak peduli keadaan seperti apapun, kalau hatimu itu senang berarti kamu beriman. Tapi kalau hatimu itu tak senang berarti kamu itu tak beriman, gitu aja sudah. Kalau kamu itu hatimu itu selalu senang, tentram, kamu itu senang dengan istrimu, kamu itu bahagia melihat anak-anakmu, sehingga kamu itu bisa menikmati nikmat Allah, kamu itu nggak senang tuh nggak harus maksiat, kamu itu senang dengan tidur dengan istrimu, kamu kelonan, ngobrol, bercanda, ngelihat anakmu, sudah ibadah itu. Ketika kamu itu senang nggak harus ngelonte, kamu itu nggak senang nggak harus main perempuan, kamu itu senang nggak harus judi, kamu itu senang nggak harus minum minuman keras, itu sudah ibadah. Itu sudah ibadah. Jadi kalau ditanya tirakat saya itu apa? Yang pertama, ini langsung saya dapat ijazah dari Mbah Ihsan itu, dari salah satu pondok Abu Darin itu. Beliau menyampaikan ke saya bahwa ini pertama guru mursyid saya. Yang pertama, tirakat itu tidak melakukan maksiat. Itu yang pertama. Jadi yang penting tidak melakukan maksiat, semua barokah. Entah kamu dimarahin orang, kamu dihina orang, kamu dicaci orang, kamu dapat masalah, bahkan sampai kamu di penjara atau apa, itu barokah semuanya. Yang penting kamu tak maksiat. Kalau kamu maksiat berarti azab. Itu aja sudah. Yang penting kamu tidak maksiat. Itu yang pertama. Yang terakhir itu beliau memberikan saya as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. Atau yang paling penting itu kamu itu senang. Yang pertama, senang dengan apa yang Allah berikan. Senang dengan pekerjaanmu, senang dengan hidupmu. Saya nih punya santri 100 orang. Sudah saya kasih makan, saya kasih tempat tinggal, sampai semuanya gratis. Semua gratis. Yang saya harapkan cuma apa? Dia itu senang. Coba sudah saya kasih makan, tempat tinggal, kalau dia tak senang, ngeluh, aku kok begini di sini begini, perasaan saya gimana? Saya cuma ngasih makan tok loh. Cuma ngasih, gimana kalau Allah tuh sudah memberikan hidup, berikan nafas, memberikan nyawa, mata, semua sempurna. Terus kita ini masih ngeluh aja. Hidup begini. Kayak gimana coba? Itu yang pertama itu. Ketika kamu senang dengan apa yang Allah berikan, kamu nggak maksiat, itu udah ibadah. Kamu tidur sama istrimu, kamu kerja untuk istrimu, kamu
kerja untuk anakmu. Yang penting kamu nggak maksiat aja, itu udah ibadah itu. Udah ibadah. Jadi ibadah itu nggak harus dikir apa, nggak. Itu yang ibadah muamalah yang pertama. Yang kedua, ibadah secara hablum minallah ya. Ketika kamu itu senang dengan apa yang Allah perintahkan, Allah lebih senang lagi ke kamu. Ini nanti bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, nanti akan muncul masuk ke dalam nubuah, masuk ke dalam hatimu menjadi mahabbah. Jadi nanti sholat itu bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tapi jadi kebutuhan. Kamu senang saja kan. Contoh kamu bisa sholat subuh 2 rakaat, wah itu nikmat Allah yang luar biasa. Tak usah mikir di sholatku diterima atau tak usah mikir. Bukan karena bisa sholat itu, bukan karena itu kamu mampu, bukan. Karena kamu dimampukan oleh Allah. Bayangkan banyak orang mampu ke sungai, ke kantor, kemana-mana dia mampu. Untuk sholat 2 rakaat aja dia nggak mampu. Lah kita yang mampu ini senang, hatimu itu senang. Kalau kamu itu bisa senang, bisa merasakan nikmatnya taat, saya jamin kamu itu nggak akan kamu itu melakukan maksiat. Kalau kamu bisa merasakan nikmatnya, kamu bisa makanya kalau saya maksiat itu cuma satu, saya itu wallahi. Kalau saya itu mau nonton film porno, bokep kayak tadi itu di jalan ada orang semok-semok pakai, saya jalan nggak pakai sandal kaki, dilarang sama petugas. Saya bentak ya, itu nggak pakai baju kamu boleh masuk bandara, ini bukan masjid kata saya. Saya bentak tadi, tanya Ustadz Ajam. Saya bentak tadi, itu nggak pakai baju boleh, saya nggak pakai sandal nggak boleh, kamu itu aneh kata saya. Saya bentak polisinya itu. Ini negara Islam kata saya, ini negara Islam loh kata saya. Negara Islam kata saya. Orangnya, terus Ustadz Ajam datang marah-marah Ustadz Ajam. Iya, saya nggak pakai sandal nggak boleh masuk. Yang kedua itu ketika kita itu senang dengan apa yang Allah perintahkan, ini nanti akan menjadi mahabbah dalam hati kita. Dan yang ketiga nanti ketika kita itu bisa senang dengan apa yang Allah berikan, yang kedua kita senang dengan apa yang Allah perintahkan, akan yang keempat ini yang ketiga nanti akan senang dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Kita itu akan bisa baik terhadap sesuatu hal yang tidak baik. Jadi kita ini bisa benar-benar menjadi alif tanpa harokat, yang kita itu senang itu tanpa terkontaminasi dengan dunia. Walaupun toh kamu dapat masalah, kamu tuh nggak akan jadi orang yang serba salah. Walaupun orang tak baik sama kamu akan tetap baik sama orang itu. Kalau kamu baik cuman karena orang, gimana dengan ibumu ketika, mohon maaf, ibumu sudah pikun ya, dikasih makan katanya belum. Apa kamu terus nggak baik sama ibumu? Ya ini kalau karena manusia. Atau kamu baik kepada istrimu cuman karena istri kamu itu baik. Istri kamu selingkuh. Istri kamu marah, tampar, masuk penjara kamu. Hilang istri kamu. Padahal lelaki yang sejati itu lelaki yang ketika istrinya marah itu kita bisa tetap bahagia. Ini namanya wanita itu di mana-mana. Karena dia dari tulang yang bengkok. Dari tulang yang bengkok wanita itu. Ini kamu itu nggak usah ngarep-ngarep wanita. Orang itu semakin banyak keinginannya, semakin banyak kecewanya. Saya itu punya istri yang penting dia mau sholat sudah. Tak pernah saya minta, gini kopi ya. Pulang harus ada air panas ya. Kamu kecewa, sengsara kamu itu. Orang tuh semakin banyak keinginannya, semakin banyak. Kita kecil nih main kelereng bisa bahagia. Kenapa? Ketika udah dewasa bahagianya harus nunggu punya mobil, harus nunggu punya rumah, harus nunggu punya uang. Kenapa? Itu siapa yang kadang-kadang ada orang masih muda, saya harus nikah sama itu, saya bahagianya nikah. Loh itu kan pikiranmu. Siapa yang nyuruh kamu bahagia harus nikah sama dia? Siapa yang nyuruh kamu bahagia kalau udah punya mobil? Itu kan kamu mengekang kebahagiaanmu dengan pikiranmu tadi, dengan supiah tadi. Harusnya jangan seperti itu. Nikmat Allah yang sebegitu banyak tidak kamu nikmati, kamu itu mencari sesuatu. Kadang malah cuman karena hilang satu kenikmatan menghilangkan semuanya. Cuman karena tak punya uang, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat istri sehat, nikmat itu semua hilang. Cuman karena kamu nggak punya uang kamu susah gitu. Ini kan menghilangkan nikmat Allah, padahal nikmat Allah masih banyak yang lainnya. Salah satu ciri-ciri wali itu tak ada rasa kekhawatiran, tak ada rasa kesusahan itu. Dan itu nanti pasti. Nah, saya ini malah sama abah saya kemarin disuruh ngobatin orang pakai tembak-tembakan anak kecil biar tambah dihina. Kiai saya itu kayaknya abah saya itu sempurna kalau saya itu dihina orang. Aduh pusing saya.
Aduh, Masya Allah, abah saya ini langsung nyuruh seperti itu. Jadi yang pertama senang, tirakat saya itu yang penting senang udah. Senang, yang penting senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, nanti menjadi insanul kamil. Manusia yang tidak amatiran itu, yang tidak terombang-ambing oleh keadaan itu. Biasanya orang yang gampang terombang-ambing oleh keadaan itu yang saya itu akan baik kepada orang yang baik. Kamu amatiran dan kamu nggak akan berkembang seperti orang seperti ini, nggak akan berkembang. Cuman begitu-begitu aja, karena dia nggak berani berkarya, dia nggak berani bertindak seperti ini. Yes, dia cuma baik kepada orang yang baik. Kalau nggak baik, saya nggak baik. Ini terkontaminasi, masih terombang-ambing oleh keadaan. Nah, seperti ini perlu untuk terus dikembangkan. Apanya? Wiridnya, nanti zikirnya. Gitu. Antara wirid dan zikir beda. Ingatan mawon nggih untuk semua saudaraku di manapun berada, yang penting istiqomah. Yang saya titipkan, yang penting orang itu habis sholat itu mau baca sholawat 37 kali, terus mau baca Al-Quran, dia baik kepada orang tuanya, baik ya, karena perintah taat itu bukan kepada ibu bapak ya, jadi jangan salah ya. Perintah taat itu hanya kepada Allah dan baginda Rasulullah. Selain kepada Allah dan baginda Rasulullah, tidak ada kewajiban untuk taat. Adanya kewajibannya baik, bukan taat. Jadi bagaimanapun keadaan orang tua, entah dia sholat atau enggak, dia maksiat atau enggak, dia seperti apapun, itu urusan orang tua. Karena banyak yang salah paham seperti ini, datang ke saya, wah orang tua saya suka nikah lagi, rabian, nikahan ya, suka minum-minuman, suka main perempuan. Wih, saya benar-benar benci, saya marah saya itu harus kayak gimana? Saya jawab, kamu harus baik sama orang tuamu. Masalah orang tuamu seperti itu urusan orang tuamu, bukan urusan kamu. Kamu harus, kewajiban kamu harus tetap baik kepada orang tuamu. Kecuali kalau dia nyuruh kamu jual diri, kamu boleh hanya menolak, tapi bukan berarti kamu itu terus membenci, bukan begitu. Jadi seperti itu. Jadi yang terpenting, kalau intinya ini yang saya amalkan. Jadi saya itu hanya mengijazahkan apa yang saya amalkan. Saya itu sebenarnya bodoh-bodohnya orang. Saya itu sebenarnya hina-hinanya orang. Tapi alhamdulillah dari kebodohan saya, alhamdulillah, insya Allah tidak pernah bodohi orang, insya Allah. Dan alhamdulillah karena kehinaan saya ini sering dihina, sehingga saya itu bisa merasakan betapa sakitnya dihina, dan insya Allah saya sangat bersyukur. Saya insya Allah tidak akan menghina orang seperti itu. Alhamdulillah dari situ. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup saya itu semuanya menyenangkan ya. Dari kejadian ini, contoh yang dulu seperti itu, dari katanya saya nipu sampai sekarang setahun tak ada terjadi apa-apa itu, terus sekarang malah jadi pondok pesantren kan gitu. Yang megang langsung ketua MUI itu. MUI itu kalau di Indonesia itu Majelis Ulama Indonesia itu. Yang megang pondok saya itu, yaitu kiai saya. Itu guru saya, cuman saya nggak pernah bilang apa-apa di media sosial. Dipegang langsung sama beliau itu. Dan alhamdulillah jadi lebih senang dengan kejadian itu. Dengan kejadian yang saya dituduh ini itu dan viral banyak hujatan itu, sekarang orang itu berteman dengan saya itu, silaturahmi itu sudah nggak ada yang menganggap saya sakti, itu tak ada. Jadi datang itu karena memang mungkin melihat Samsudin ini dihina kok diem aja gitu, kayak gitu. Jadinya mereka datang itu niat benar-benar silaturahmi. Demi Allah, itu membuat hati saya itu lebih senang, sehingga saya itu lebih tenang gitu. Orang datang ini sudah biasa aja, alhamdulillah. Berarti bayangkan ketika panjenengan sudah dihina sehina-hinanya, terus masih ada orang yang mau masih mau orang itu silaturahmi, masih mau jadi saudara. Loh, itu berarti bukan karena ada apa-apanya lagi. Kamu sudah hina, apa yang mau dicari orang? Kalau bukan karena persaudaraan, kalau bukan karena Allah, apalagi? Kamu sudah hina kok, kamu sudah kotoran, dikatakan menipu orang, dikatakan cabul dan lain sebagainya kok. Bahkan diikat, disiram kotoran, biasa kok. Itu berarti orang itu cara Allah untuk apa ya? Kalau menurut saya cara Allah untuk benar-benar bagaimana kita itu benar-benar cinta kepada sana. Jadi alhamdulillah kalau kita ngaji kitab
seperti kitab Safinatul Alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Jadi segala puji itu hanya untuk Allah. Jadi biar kita ini hidup nggak karena pengen puji-pujian orang itu loh. Makanya ketika mengamalkan ilmu hikmah itu kecil tapi prakteknya itu sulit. Saya dapat ijazah dari kiai saya, namanya Asmasir Sirullah Datullah. Itu 7 hari dilarang dulu untuk berhubungan intim suami istri, karena di situ harus puasa bila ruh. Jadi tidak boleh makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Kenapa? Karena apa yang kita makan itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Ya bolehlah kalau dibilang, silakan kalau dibilang itu bid'ah dan sebagainya karena nggak ada tuntunan. Tapi sebenarnya ada, teman saya nggak menjelaskan di sini. Contoh ada saudara kita non muslim yang mohon maaf yang gundul itu, dia itu nggak menikah seumur hidupnya karena dia vegetarian, nggak makan dari hewan. Jadi intinya apa yang kita makan itu nanti akan menentukan apa yang kita lakukan. Nah ketika mengamalkan amalan itu dilarang untuk memakan makanan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa, masuk telur dan lain sebagainya, karena kita mau menekan nafsu hewani. Makanya saya yang bilang tadi ketika berbicara tentang menekan hawa nafsu itu ada tahap-tahapannya. Jadi ada puasa 3 hari, 7 hari, 3 hari ini penekanan diri kita, 7 ini ditulungkan 41 hari itu muhabbah. Jadi orang itu nafsu itu pertama memang harus dipaksa, lama-lama biasa, terus akhirnya jadi suka. Jadi 3, 7, 41 ada itunya, ada penjelasannya di situ. Nah waktu itu kasih amalan Asmasir sama guru saya, sama kiai saya itu tidak boleh berhubungan suami istri karena lagi mengamalkan amalan itu. Yang biasanya nggak berhubungan sama istri 1 bulan 2 bulan itu biasa-biasa saja. Ketika mengamalkan amalan itu baru 1 hari 2 hari itu kayak nggak berhubungan 1 tahun. Ngelihat istri tidur itu kayak ngelihat Luna Maya itu loh. Masya Allah. Sampai gagal itu saya berkali-kali itu, nggak kuat itu loh. Makanya itu mungkin kalau biasanya panjen ngamalin ini anaknya nggak rewel, ngamalin ini anaknya rewel, istrinya biasanya nggak minta dikelonin gitu, ada aja, pasti ada. Nggak mungkin orang mengamalkan amalan tanpa ujian itu, tak mungkin lah. Makanya seperti itu. Makanya mengamalkan amalan ini. Makanya saya kemarin itu kan ada salah satu ya seperti syekh ya, beliau ceramah juga di Malaysia. Beliau menyampaikan bahwa iya ada dari Indonesia yang ceramah di Malaysia, menyatakan bahwa Gus Samsudin ini mengamalkan amalan dari kitab ini, kitab Al-Awfaq, kitab Syamsul Ma'arif, kitab Asyra dan lain sebagainya, itu dikatakan bahwa ini bisa membuat gila atau sesat dan lain sebagainya lah, begitu. Padahal yang pertama saja yang membuat dari kitab Syamsul Ma'arif itu kan Syekh Al-Buni Al-Malik yang Syekh hafal ribuan hadis itu dikatakan sesat. Aduh ngeri saya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Dan ini katanya ilmu tajribah. Sekarang gini, seseorang itu mana mungkin bisa mentajribkan kalau itu membuat gila tanpa dia itu mengamalkan atau merasakan, takkan bisa. Jadi ketika kita contoh meriadai bismillah terus menerus, terus hati kita penuh dengan kasih sayang, baru bisa mentajribkan. Kayak semuanya saya punya istri 2 gitu. Istri jadi sayang terus mudah gitu. Nah itu karena diamalkan dulu terus dirasakan. Setelah merasakan ini yakin baru bisa mentajribkan. Sekarang bagaimana kamu itu mau menajribkan itu tajribah kalau kamu itu tidak merasakan dulu? Makanya syariat, tarekat, hakikat dan makrifat sebenarnya hampir sama, cuman beda pemahaman saja menurut saya. Ya memang beda sanadnya sih. Jadi kayak syariat itu kan suatu tindakan yang nyata, ya kan? Kalau tarekat itu perjalanannya, hakikat itu rasanya. Dari rasa itulah muncul hakul yakin, ainul yakin menjadi ma'rifat. Jadi kalau dibayangkan itu seperti jeruk, itu kulitnya itu syariatnya, mengupasnya itu tarekatnya, memakannya, merasakannya itu hakikatnya. Kita itu yakin jeruk itu
manis ya ketika kita sudah megang, sudah ngupas, sudah. Kalau belum, ngomong kosong kamu. Jadi ketika kamu intinya makrifat itu simpel kok. Kalau kamu sudah bisa merasakan nikmatnya taat, bisa merasakan nikmatnya sholat, kamu itu sudah bisa merasakan nikmatnya sholawat, nggak pingin sudah masuk ke makrifat itu. Nggak perlu repot-repot. Yang dari hati, hatimu sudah tenang, nyaman gitu. Itu. Pertama pasti masuk nubuah, masuk mahabbah itu loh. Mulai muncul rasa cinta itu. Jadi masuknya dari situ. Kalau cinta itu tak ada yang menyengsarakan. Contoh kamu cinta ke istrimu, ya, kamu kerja siang malam, kehujanan, kepanasan, nggak kerasa menyengsarakan, walaupun seumpamanya kalau tanpa kamu suka ke istrimu, kamu mau disuruh orang begitu, gitu nggak mau. Tapi karena kamu ingin membahagiakan istrimu, kamu mau kehujanan, mau kepanasan, jarang tidur dan sebagainya. Tapi rasa nikmat aja karena cinta. Nah, kamu cinta anak kecil, walaupun dia lari nangis, tapi menyenangkan aja. Nggak ada, coba kalau orang tua udah banyak dosanya, benci kamu kan. Tapi karena cinta nggak ada. Nah, ketika nanti muncul mahabbah yang ketiga tadi yang saya bilang, senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, senang dengan manusia, rahmatan lil alamin, kamu juga akan diuji. Ketika kamu mengamalkan amalan, muncul mahabbah, pengen baik ke semuanya, nanti orang itu akan membencimu, menghinamu. Nah, tergantung sekarang kamu, apakah sukamu itu karena dia manusia atau karena yang menciptakan manusia. Itu kalau kamu cintanya hanya karena dia manusia atau kamu pengen dipuji manusia, ini nanti jatuhnya. Karena hinanya kita hanya ketika kita itu ditindih dunia, wanita, harta, tahta itu. Kalau kita di atasnya, tak akan. Nah, di atasnya itu ketika hanya kita itu nyambungnya ke Allah. Kalau nyambungnya ke dunia, iya masih ketindih seperti ini. Seperti saja sebenarnya sih, simpelnya seperti itu. Nonton ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, terima kasih. Saya yang bukan siapa-siapa, pengasuh dari Pondok Nuswantoro, mengucapkan terima kasih dengan semuanya sudah mau datang ke sini, dan kalau bisa besok malam bantu saya untuk membantu saudara-saudara kita untuk ruqyahan, karena tadi pun di jalan juga sudah ada yang tak suka gitu. Jadi tak apa-apalah, ya itu pasti ada. Sebaik apapun kita, orang nggak suka pasti ada, apalagi kalau tak baik seperti saya, tambah banyak yang suka. Ya, bantuan untuk bantu saudara kita nanti besok malam insyaallah. Dan terima kasih sudah mau datang ke sini. Salam persaudaraan dari Indonesia, karena sebenarnya Indonesia dan Malaysia itu saudara. Jangan mau diadu domba oleh siapapun itu, karena fitnah kekuatan Dajjal di akhir zaman itu yang paling kuat adalah adu domba. Tadi siapapun ini, makanya saya tadi bilang mahabbah itu atau rasa cinta itu, tak peduli siapapun, entah saya, Tagus, Kiai, siapapun, ngaku wali, syekh, kalau perkataannya itu menimbulkan kebencian, tinggalkan. Jika ada orang yang membid'ah-bid'ahkan, apalagi membenturkan antara agama dan negara, apalagi berupaya supaya masyarakatnya itu benci dengan pemimpinnya, itu ditinggalkan aja, tinggalkan. Karena dengan sesuatu hal yang baik tapi digunakan untuk hal yang tak baik pun juga akhirnya tak baik. Sesuatu hal yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau suatu hal yang baik tapi dilakukan dengan cara yang tak baik, itu menurut saya jadi nggak baik. Contoh, saya baik ngasih jenengan minuman, tapi kalau saya bilang jing anjing minuman, mau nggak? Kan nggak mau, caranya nggak baik. Ini salah merokok nih, pelopor itu, mau nggak? Kan nggak mau. Ya harus dengan cara yang baik gitu. Baginda Rasulullah tak pernah mengajarkan yang seperti itu. Dan harus siap yang mengambil gemblengan itu. Yang pertama istiqomah, niat cari ridha Allah, dan siap dengan ujiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, matur suwun untuk semua saudaraku dimanapun berada. Malam Jumat insya Allah gemblengannya lebih mantap.
kita cari sungai, izin ke sini, dikiran. Nanti ketika di sungai itu, kalau Asma Sungai Raja ya, ketika nanti di depannya itu ada pusaran air, berarti disitulah ilmu itu masuk. Jadi tergantung apa yang diambil itu. Yang kedua ada tajribahnya itu. Kalau itu kan biasanya kita kelapa itu dilempar, kalau dia tak kintir itu berarti ilmunya itu masuk gitu kan. Atau yang di luar rumah itu ada lagi yang Asma Sungai Raja versi Madura juga ada. Kalau di sini mah sungai itu dekat Kuala Selangor. Belakang ini ada. Ini besar. Boleh makan. Yang penting sungai aja jauh-jauh. Saya nanti yang capek. Boleh mancing udang sendiri. Oke, matur suwun semuanya. Salam persaudaraan dari Indonesia untuk semua warga Malaysia. Khoah tenan. Yang penting istiqomah mengamalkan sholawat. Dengan sholawat hidup selamat, dengan sholawat hidup jadi nikmat. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara semua ini yang pernah datang ke Indonesia cuma nih ya, yang pernah datang ke tempat saya cuman jenengan ya. Masya Allah. Yang lain mancungnya di Jakarta, di Bandung. Allah. Tinggal di mana? Di Serdang, Di Serdang. Udah lama di sini. 30 tahun lebih. Oh mantap. Belum jadi ini warga sini. Kalau mau boleh, cuma saya nggak mau. Oh. Maunya mungkin di Indonesia. Kalau dua itu tak boleh. Indonesia Malaysia itu. Dua punya dua itu. Boleh ya? Boleh, saya Indonesia punya KTP, sini juga punya. Bebas. Insya Allah saya hari Selasa sudah daftar dengan Alhamdulillah. Terima kasih. Matur suwun. doanya. Siap. Saya setengah susah juga. Iya. Sebenarnya sih saya udah tahu itu. Cuma nanti di akhir-akhir lah. Di akhir untuk menyelesaikan masalah itulah. Iya, mesti harus. Oke, hari Selasa dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau jemput ke rumah gimana Pak? Boleh. Bisa. Oh ya, saya tanya rumahmu itu.